Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, baru pulang dari Semarang. Kemarin hari Sabtu berangkat ke Semarang. 7 jam, macet di Demak, nyetir sendiri. Tidak ada supir seret. 7 jam, ya, pulangnya 5 jam di kemacetan. Subhanallah, ya. Itulah sebagai dasar saya juga untuk uji nyali. Apakah sudah benar saya itu sudah hilang ya sensasi psikosomatis itu. Alhamdulillah saya nyetir selama 7 jam itu, kalau tidak macet itu perjalanan 7 jam itu udah berapa ratus kilometer begitu. Gitu. Ya alhamdulillah, ini berkat doa-doa rekan semua yang di kolom komen selalu mendoakan saya. Ya, mendoakan yang baik-baik gitu. Terima kasih ya saudara-saudaraku. Dan sebagai timbal baliknya, saya juga selalu mendoakan Anda semoga segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ini penting sekali ya. Tapi sebelumnya jangan lupa BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe. Gitu. Yang belum subscribe ya silahkan subscribe ya. Kalau sudah subscribe ya sudah, terima kasih saya. Ini harus Anda tonton sampai selesai, karena apa? Ini sangat penting. Biar apa? Biar Anda itu tidak tersesat. Begitu. Ya, begitu. Nah, begini. Banyak yang bingung tentang psikosomatis. Ya. Psiko itu pikiran, soma itu badan. Jadi psikosomatis itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke badan kita, ke raga kita. Nah, biasanya orang dengan psikosomatis itu selalu merasakan badannya itu tidak nyaman, ya, terutama di jantung, lambung, ya, paru-paru, dan yang lain. Dan biasanya mereka sudah melakukan serangkaian pemeriksaan dokter di EKG, di CT scan kepala, ya, mungkin sudah MRI, mungkin sudah endoskopi dan pemeriksaan laboratorium yang lain, tapi ternyata sehat-sehat saja. Kalau kolesterol tinggi, agak tinggi itu ya wajar, tensi agak tinggi itu wajar ya. Tapi yang biasanya itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, itu kondisinya badannya normal saja. Tetapi mereka merasakan seolah-olah itu mereka itu tidak nyaman, selalu ada keluhan di badan, ya, berdebar, napas pendek, dan sebagainya. Nah, itu saya yakin Anda itu menderita gejala psikosomatis, ya. Itu saya yakin, walaupun saya bukan psikiater, walaupun saya bukan dokter, tetapi saya sudah berkeyakinan itu. Karena apa? Ya itu yang saya alami. Gitu. Jadi saya nggak mau menyesatkan Anda. Nah, begini. Kenapa sih penyembuhan saya itu lama sekali? Ya, kenapa penyembuhan lama sekali saya ini? Coba kalau saya sudah baru 1 bulan saya menyadari bahwa kalau saya itu kena psikosomatis, dan coba saya kalau misalnya langsung ke psikiater, ditangani dengan tepat, diagnosanya tepat, mungkin saya sembuh cepat juga, begitu ya, begitu. Tetapi karena ya saya nggak tahu, ternyata badan saya nggak nyaman, selalu mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, ya, yang asam lambungnya kayak yang apa-apa. Akhirnya saya larinya ke dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf, ya, dokter umum, ya. Akhirnya shopping dokter, ya, sudah shopping dokter ini tidak diketemukan penyakitnya, dokter hanya bilang, ini asam lambung, asam lambung. Setelah diberikan obat selama berapa, wah, ternyata juga nggak ada perubahan. Nah, baru selama 2,5 tahun ya,
2,5 tahun ini saya baru didiagnosa psikosomatis. Nah, diagnosanya itu karena apa? Saya dikasih obat ya. Dulu kan diagnosa awal saya itu adalah vertigo. Vertigo sama hipertensi. Dikasih obat vertigo sama asam lambung ya tentunya. Diberi obat asam lambung, penurun asam lambung, diberi obat vertigo ya. Yang obat vertigo itulah selama beberapa tahun itu minum obat vertigo nggak ada perubahannya, tetap aja sempoyongan muter gitu. Nah, setelah itu berlangsung 2,5 tahun, ya gonta-ganti dokter. Saya sudah bilang, saya ini sering diberi obat ini tapi nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Saya ceritakan panjang lebar, tidak perlu saya ungkapkan lagi karena sudah di video awal sudah saya ungkapkan itu ya, panjang kali lebar. Baru didiagnosa psikosomatis. Nah, itulah 2,5 tahun saya alami, baru diagnosanya baru katanya saya psikosomatis. Nah, disitulah saya menemukan channelnya Dokter Andri. Nah, jadi begini ya, untuk Anda untuk menentukan Anda itu kena psikosomatis atau sakit fisik ya. Nah, ini Anda harus konsul ke dokter dulu ya, konsul ke dokter dulu. Apa benar saya ini asam lambung? Apa benar dispepsia fungsional? Apa benar saya ini gangguan pencernaan? Apa benar jantung saya ini bermasalah? Apa benar paru-paru ini saya bermasalah dan sebagainya? Apa benar kepala ini bermasalah? Nah, itu Anda harus konsul ke dokter. Jadi jangan menebak-nebak sendiri. Setelah dokter menyatakan normal semuanya, nah ini Anda harus segera konsultasi dengan spesialis kejiwaan, gitu. Ya, itu walaupun dokter yang menangani Anda tidak menyarankan Anda untuk ke psikiater, tetapi dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ya Anda merasa tidak nyaman, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata normal semua. Nah, kalau Anda ingin berobat, langsung ke psikiater, gitu. Karena sudah ada keluhan fisik. Keluhan fisik Anda itu disebabkan karena faktor dari pikiran. Nah, itu adalah gangguan medis. Jadi saya sarankan Anda sebelum terlambat konsultasi ke psikiater. Nah, itu kalau Anda ingin berobat, ya. Anda berobat ke dokter ini, dokter lambung, dokter itu. Tetapi karena itu psikosomatis, jadi obat apapun, obat lambung, terus obat, ya apalah, itu tidak ada efeknya, begitu, tidak mempan. Karena apa? Itu lebih ke faktor pikiran, gitu, ya. Jadi saya nggak mau menyesatkan Anda. Dulu coba kalau saya itu awal-awal saya sebelum kena panic attack, saya sudah menyadari, sebenarnya saya sudah menyadari ya, saya ini badan kok tiap hari kok nggak fit, itu kenapa? Sudah lama saya merasakan itu. Coba kalau itu saya periksa langsung, dokter menyatakan, ya baik dokter penyakit dalam maupun saraf menyatakan, Anda kena psikosomatis, ya pasti saya sudah ditangani oleh psikiater, begitu, ya. Karena saya sudah lama bertahun-tahun dan tidak ada penanganan yang tepat, yaitu artinya penyembuhan saya lama, begitu ya. Terus pasti Anda bertanya, kenapa Bapak nggak ke psikiater? Saya malu, karena saya seorang polisi, terus terang saya masih egonya tinggi ya. Saya malu, saya ini sakit fisik kok, saya ini nggak gila, begitu. Ego saya masih tinggi ya, ego saya masih tinggi itu. Padahal saya sakit, tapi ego saya masih tinggi. Terus ya itu saya baca terus ketemu channel Dokter Andri. Oh iya, saya itu sebenarnya kena psikosomatis. Saya yakin ya, diagnosa dokter saraf itu saya yakin benar itu. Tetapi saya ya dengan ego saya nggak mau ke psikiater. Ya itu image-nya itu ya. Sebenarnya dalam hati saya itu, wah, saya harusnya ke psikiater ini, begitu. Tetapi ya ada pertentangan di sini, begitu. Nah, sebelum Anda parah, gitu ya, bukan parah sih, terlambat,
alangkah baiknya kalau Anda masih berobat, ya langsung saja ke psikiater. Nah, kalau Anda sudah ke psikiater tetapi minum obat itu tidak ada efeknya, ya itu bukan salah obatnya, bukan salah dokternya. Itu pikiran Anda juga harus Anda kelola, gitu. Ya, itu. Jadi minum obat dan mengelola pikiran. Nah, ada ini penyembuhan yang manjur menurut saya, yaitu apa? Meditasi relaksasi. Nah, itu sangat mujarab sekali, gitu. Selain Anda istighfar, zikir ya. Kalau yang muslim, pendekatan dengan Tuhan ya, lebih dekat sama Tuhan ya. Saya yakin itu bisa menyembuhkan Anda, tetapi Anda harus sabar ya. Minum obat barengi dengan meditasi relaksasi. Dan kalau Anda sampai saat ini tidak ada biaya atau keterbatasan biaya untuk ke kejiwaan, dokter kejiwaan, Anda bisa pakai BPJS gitu. Dan apabila Anda malas harus rujukannya begini. Nah, Anda lakukan yang seperti saya contohkan begitu. Ya, mengelola pikiran Anda. Makanya yang baru bergabung lihat video saya yang dulu-dulu begitu. Di situ tersimpan rahasia-rahasia penyembuhan yang mungkin Anda kalau dibilang malas untuk melakukan, saya yakin malas gitu. Karena unik sekali ya, harus istighfar terus, zikir terus, meditasi tiap hari, olah nafas tiap hari, relaksasi tiap hari, harus yang saya takutkan harus saya beranikan, begitu, melatih untuk jalan kaki, melatih untuk keluar rumah dan sebagainya. Nah, saya yakin Anda mungkin belum tumbuh rasa percaya diri itu. Dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri sudah saya bahas. Nah, itulah. Jadi saya nggak mau Anda itu menanggung beban ini terlalu lama, begitu. Ya, kalau Anda sudah 1 bulan panic attack terjadi lebih dari 5 kali, Anda itu harusnya itu ke psikiater, harusnya, walaupun saya tidak ke psikiater karena saya belum tahu edukasinya, belum tahu apa itu psikosomatis, apa itu panic attack saya nggak tahu. Nah, sekarang Anda kan dengan banyaknya mentor, motivator, panic attack itu begini. Nah, itu harusnya Anda sudah bisa mengambil tindakan sendiri ya, mengambil keputusan apakah saya harus ke psikiater begitu. Nah, dan saran saya lebih baik daripada Anda berobat kemana-mana nggak ada perubahan, langsung ke psikiater begitu. Ya, biar dikasih obat, ya apa itu namanya. Saya dulu juga pernah minum obat antidepresan ya, yang dikasih oleh dokter saraf. Karena sakit saya itu sudah dibilang lama, terus sudah perlu penanganan khusus, ya obat itu ya karena saya nggak sabar, minum obat dan tidak minum obat kok sama saja ya. Udahlah, saya nggak usah minum obat, biarlah apapun yang terjadi saya nggak minum obat. Nah, akhirnya saya yaitu ketemu sama guru-guru, ketemu sama orang-orang yang pernah mengalami itu, dan banyak sekali motivasi dari orang-orang itu, dan akhirnya saya memahami itu, dan akhirnya saya ya lakukan itu, bahwa meditasi relaksasi itu sangat mujarab sekali ternyata begitu ya. Jadi pesan saya kalau Anda sudah menyadari kalau Anda itu tidak sakit fisik, tapi ini pikiran saya terganggu, segera konsultasi sama psikiater begitu, langsung psikiater. Kalau fisik Anda sudah terganggu, langsung psikiater ya. Tapi kalau cemas saja, terus sering stres tetapi badan Anda tidak lemah, tidak merasakan keluhan apa-apa, cukup Anda ke psikolog gitu ya. Itu pesan dari saya, biar Anda itu tidak menanggung beban ini lama-lama gitu ya. Itu terus pesan saya lagi, yang bagi yang masih minum obat dari psikiater, yang masih dalam penanganan psikiater ya, kalau dokter itu belum menyuruh Anda untuk menghentikan obat itu, jangan hentikan, jangan kayak saya ya, jangan hentikan. Nanti dokter itu mungkin akan menurunkan dosisnya. Nah, pelan-pelan begitu ya, dan perlu sabar. Nah, itu ya, saya aja sabar, lama saya penyembuhannya ya.
saya tidak perlu mengatakan pada Anda berapa tahun Pak penyembuhannya. Nanti bisa takutnya jadi patokan Anda. Oh Pak Yono segini udah sembuh, oh Pak Yono aja lama, wah saya berarti juga lama. Nah ini ya, beda orang tuh beda waktu penyembuhannya, tergantung dari keparahannya begitu. Kalau saya yakin udah parah, karena tiap bulan saya itu alami panic attack. Itu kadang itu bisa 5 kali lebih dalam 1 bulan, ya. Atau dalam 1 hari saya itu bisa mengalami panic attack lebih dari 2 kali, begitu. Nah itu ya. Tapi saya nggak menyadari, nggak tahu apa itu panic attack, karena kalau saya sering ke UGD, dokter itu tidak bilang panic attack, tidak, hanya bilang apa? Ini Bapak kecapean, asam lambung, gitu ya. Itu. Nah itulah diagnosa awal ini sangat penting sekali untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter, gitu. Nah, itu ya. Jadi saya tetap menganjurkan Anda, selain Anda ikhtiar ilahi dan segera ikhtiar insani juga, ya, itu. Ya, karena Anda makhluk sosial perlu bantuan seorang. Gitu. Saya kasih pemahaman, orang yang datang ke spesialis kejiwaan itu berarti bukan orang gila. Gitu. Jangan salah ya. ODGJ. Kenapa saya peduli sama ODGJ? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, bukan berarti ya ODGJ itu berlaku bagi orang yang sudah mondar-mandir ke pasar tanpa tujuan, tanpa arah, kadang telanjang dan sebagainya. Bukan itu ya. Orang sering stres, sering cemas, fobia, itu juga termasuk gangguan kejiwaan, begitu. Nah, jadi ya itu pesan saya itu ya. Anda nggak boleh protes sama saya begini, Pak Yono aja nggak pernah ke psikiater, saya disuruh ke psikiater. Nah begini ya, Anda untuk menjalankan tip-tip dari saya, kalau selama 1 tahun Anda mengikuti video saya ini dan menjalankan itu ternyata belum ada perubahan, nah Anda harus itu segera berbenah, begitu ya, segera mengambil keputusan ya. Jadi saya tetap menganjurkan Anda, kalau Anda masih berobat ya di dokter penyakit dalam ini dan tidak ada perubahan, masih saja merasakan keluhan, masih saja badan Anda lemah, segera ke psikiater ya, begitu. Kalau Anda malas ke psikiater karena keterbatasan biaya atau Anda ngurus BPJS rujukan itu malas, ya lakukan tip-tip dari saya itu ya, gitu ya. Gitu. Jadi saya bentuk perhatian saya sama Anda ya ini, gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.